Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, melangkahkan kaki, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan diberikan nikmat waktu luang serta diberikan nikmat aman di tempat tinggal kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban amanah kenabian dan kerasulan dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak cobaan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu anugerah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa diperjalankannya Rasulullah SAW dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menuju ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju ke masjidil aqsa, yang mana kami berkahi di sekitar dari masjid aqsa tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum, di dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisahnya
ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat naik ke langit. Rasulullah SAW menuturkan, utitu bil buraq wa huwa dabatun abyad tawilun fawqal himari wa dunal baghal. Aku didatangkan dengan seekor buraq, yang mana buraq tersebut adalah seekor hewan yang berwarna putih, yang panjang, namun besarnya tidak sebesar keledai dan lebih kecil daripada bagal. Kemudian Rasulullah SAW menuturkan, yadau hafirahu inda muntaha tarfihi, yang mana langkahnya itu sejauh mata memandang. Faraqibtu hatta ataitu Baitul Maqdis, lalu aku tunggangi buruk tersebut sampai aku pun tiba di Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengikat hewan tunggangan tersebut di tempat yang mana para nabi dan rasul mengikat tunggangan mereka. Kemudian beliau menuturkan, tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'atain. Kemudian aku melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW, tsumma kharajtu. Kemudian aku keluar setelah menyelesaikan salat 2 rakaat tersebut, aku pun keluar. Faja'ani Jibril. Lalu datanglah Jibril menemuiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, kemudian aku diangkat naik bersama Jibril menuju ke pintu langit. Ketika Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril tiba di pintu langit, malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit. Kemudian ditanya, man anta, siapa engkau? Kemudian Jibril menjawab, Jibril. Kemudian ditanya kembali, bersama siapa engkau kemari? Kemudian Jibril menjawab, bersama Muhammad. Apakah dia telah diutus? Maka Jibril menjawab, iya, dia telah diutus. Kemudian pintu langit yang pertama pun dibukakan untuk mereka berdua. Lalu Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis yang panjang tersebut, setiap melewati pintu-pintu dari pintu langit tersebut, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi dan rasul. Pada pintu langit yang pertama diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan beliau menyampaikan salam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian terus setiap melewati pintu-pintu langit, Nabi Muhammad SAW dengan Jibril ditanya dan dipertemukan dengan para nabi dan rasul, di antaranya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum. Ini merupakan sebuah argumen dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan perkara yang penting. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, yang kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tentunya kita wajib mengimani peristiwa tersebut. Sebagaimana konsekuensi kita ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terkandung di dalamnya adalah tasdiquhu fima akhbar. Kewajiban kita ketika kita mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wajib atas kita semuanya tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik apa yang dikabarkannya sesuai dengan logika yang kita miliki maupun di luar dari logika yang kita miliki. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjalankan hambanya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mustahil secara logika bisa ditempuh dalam satu malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat naik ke atas menuju ke langit yang ketujuh. Maka ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka bertanya namun tujuannya ingin mengejek Nabi Muhammad SAW, ingin membuat lemah iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, apa menurutmu yang dikatakan oleh sahabat Muhammad yang dia telah mengaku bahwasanya dia diperjalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau menjawab, apa yang dikabarkannya aku mengimaninya, bahkan aku mengimani apabila yang dikabarkan oleh beliau lebih dahsyat daripada itu, karena dia adalah seorang yang jujur,
Maka ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, inilah sikap seorang mukmin, seorang muslim ketika dikabarkan kepadanya sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita benarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum. Para ulama berselisih pendapat kapan peristiwa yang agung tersebut, peristiwa yang spektakuler tersebut, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilangsungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi di tahun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Pendapat berikutnya ada yang mengatakan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi 5 tahun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau diangkat menjadi seorang rasul. Pendapat berikutnya ada yang mengatakan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi di 6 bulan sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi 2 bulan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi 1 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Namun ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, kewajiban kita adalah tetap mengimani meskipun kita tidak mengetahui kapan pastinya peristiwa tersebut terjadi berlangsung kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita tidak dituntut untuk mengetahui kapan peristiwa tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW atau menimpa Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, banyak faidah dari peristiwa Isra Mi'raj yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemuliaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara diangkat menuju ke langit yang ke-7, dan disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu yang pada awal mula Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk dilaksanakan sehari semalam sebanyak 50 kali. Kemudian ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa memerintahkan atau menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta kekurangan, dikurangi dari 50 waktu tersebut supaya umat Nabi Muhammad SAW tidak merasa keberatan. Lalu Nabi Muhammad SAW menawar, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala 5, sampai terus Rasulullah SAW menawar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya yang terakhir Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam sehari semalam salat 5 waktu. Namun kata Allah Subhanahu wa taala 5 waktu tersebut terhitung sama seperti 50 kali salat, karena setiap salatnya dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, hal ini menunjukkan agungnya perkara salat. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan perkara salat, maka dia sungguh telah kafir, kata Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, di antara hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan keringanan, yang memberikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga adalah dalam peristiwa ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian, menunjukkan penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin mereka menolak sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala karena mereka beranggapan tidak layak Allah Subhanahu wa taala disifati dengan satu tempat, satu arah. Namun dalam banyak ayat, dalam banyak hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Di antaranya adalah di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Dan di dalam hadis ketika seorang budak ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala?
Budak tersebut menjawab, Allah Subhanahu wa taala di langit. Dan hal ini sesuai dengan fitrah manusia. Ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengangkat kedua tangannya, mengedagahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas. Dan mereka berkeyakinan dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, fitrah mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas, maka pastinya fitrah mereka akan menolak hal itu. Kemudian ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum, di antara hikmah yang bisa kita ambil juga adalah dalam peristiwa ini itsbatu sifatil kalam lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian kaum muslimin mereka menolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak layak Allah disifati dengan al-kalam. Kemudian antara juga adalah dalam peristiwa ini Rasulullah SAW diperlihatkan surga dan neraka. Rasulullah SAW diperlihatkan tentang siksa-siksa yang akan didapatkan oleh para penghuni neraka, dan Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan surga. Maka ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum, wajib atas kita semua mengimani bahwasanya surga dan neraka sudah oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan hingga hari ini, dan termasuk surga dan neraka termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tegaknya hari kiamat. Kemudian ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum, dalam peristiwa ini juga bisa kita ambil faidah bahwasanya para nabi dan rasul, meskipun jasad mereka terkubur di dalam tanah, namun mereka hidup di dalam barzakh. Sebagaimana yang tadi disebutkan, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Maka ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum, para ulama mengambil kesimpulan, tidak boleh seseorang bertawassul dengan para nabi dan rasul yang sudah wafat. Kemudian ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jasad beserta ruhnya. Bukan seperti anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat naik ke langit. Itu merupakan sebuah mimpi yang beliau alami. Namun kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya beliau mengalami peristiwa ini dengan jasad dan ruh beliau. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Telah disebutkan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang agung luar biasa, yang para ulama berselisih pendapat kapan peristiwa tersebut terjadi, dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Adapun fenomena yang kita saksikan saat ini, kaum muslimin mereka melakukan peringatan peristiwa Isra Mi'raj yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW pada tanggal 27 Rajab. Maka ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum, pendapat yang paling tepat adalah sebaiknya kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka tidak melakukan peringatan untuk peristiwa Isra Mi'raj. Kalaulah hal ini baik, tentunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti yang paling terdepan, pasti yang paling pertama akan melakukan hal ini. Apabila hal ini baik, tentunya Rasulullah SAW sudah perintahkan kepada umatnya, karena tidak ada satu perkara pun dari syariat Nabi, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Rasulullah SAW pasti sudah mengabarkannya, sudah memerintahkannya. Ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum. Secara logika yang lainnya, masih banyak peristiwa yang keagungannya mungkin setara dengan peristiwa Isra Mi'raj, namun tidak ditetapkan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka biasa melakukan peringatan-peringatan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contoh diantaranya adalah peristiwa Fathu Makkah, merupakan peristiwa yang sangat agung dalam Islam, yang menunjukkan bahwasanya kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada seorang pun yang memperingati kemenangan tersebut, yang memperingati
peristiwa yang oleh Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum, sikap terbaik seorang mukmin, seorang muslim yang dia mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa an la ya'budallaha illa bima syara. Tidaklah dia seorang muslim tersebut beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amal ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik untuk senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub thabit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimus shalah.